Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, masih berlanjut Kojah Sastra untuk edisi 3 September 2020 dan saya ditemani oleh bu guru cantik kita. Ada Mbak Kurnia KH. Jadi berubah sih aku menyapanya, jadi tadi Bu, sekarang Mbak. Gak apa-apa. Biasanya kan kalau kita bergaul di teman-teman yang sama-sama bergerak di sastra ini kan nggak ada sapaan Bu Pak gitu kan. Adanya Mas, Kang, atau betul. Mbak itu, Mbak Yu itu. Biasa gitu. Kan seringnya gitu ya. Iya. Oke, nah ini kembali ke topik kita pada malam hari ini, bahwa memilih tema ini penting. Seberapa penting sih tema itu, atau seberapa perlukah tema itu ditentukan ketika kita membuat puisi? Iya, karena kalau menurutku tema tuh penting banget kan. Karena memang ruhnya puisi itu ada di salah satunya ada di tema. Iya, gitu. Kalau menurutku sih. Karena tema itu menggambarkan kayak keseluruhan isi puisi gitu kan. Apa-apa yang diuraikan di dalam, apa-apa yang dituliskan di dalam puisi itu ya tema itu kalau menurutku. Tetapi kalau menentukan tema dulu baru menulis puisi, sebenarnya sih ini ya, kalau aku sih biasanya aku merasakan apa dulu, baru aku tulis, terus ya jadinya ya tema seperti itu gitu. Jadi tema belakangan ya, bisa atau bersamaan dengan saat kita nulis. Iya, tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk lomba ya. Iya, betul. Iya kan? Biasanya gitu. Aku juga gitu. Kalau menulis, katakanlah menulis puisi atau cerpen, atau misalkan nulis-nulis esai gitu kan, yang tulisan-tulisan ringan di cintapekalongan.com itu. Aku nggak peduli ini mau temanya apa nanti, tapi yang penting aku tulis dulu deh gitu. Abaikan tentang apakah ini nanti akan dibaca oleh orang ataukah ini hanya bisa saya nikmati sendiri gitu. Gitu ya. Betul. Kalau jadi kan gitu juga. Sih. Karena aku ini ya, karena aku udah gimana ya, kalau aku pingin nulis ya nulis aja gitu kan ya. Terus keluarnya seperti apa ya udah gitu aja. Kecuali kalau memang ada ajakan ini loh, kadang akan ada di grup-grup kayak gitu ya? grup-grup gitu kan, yuk nulis puisi tentang ini ya, kita mikir dulu apa gitu, tapi kan malah jadi nggak alami kayak gitu ya. Betul, itu berat. Kayak kemarin itu aku dapat ajakan, yuk kita nulis puisi tentang corona gitu kan. Iya, banyak banget ya. Sampai deadline itu aku nggak dapet semua. Dan akhirnya aku batalin semua karena tak pikir aku nggak mungkin bisa menuliskan tentang itu, karena bagaimana saya bisa membaca fenomena ini sementara lingkungan yang aku tinggali ini rasa-rasanya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak ada sesuatu pun yang cekam situasinya. Mungkin lain cerita ketika saya harus ke Jakarta dulu misalkan. Di Jakarta ini kan lumayan cekam kan masalah corona itu, atau di kota-kota besar lain seperti Surabaya, Semarang gitu. Mungkin akan dapat feel-nya. Tapi begitu aku hidup di kampung yang orangnya bukan cuek sih menurutku. Saya berpositif thinking aja, mereka cukup punya daya tahan yang luar biasa. Sehingga punya cara yang berbeda dengan yang yang dianjurkan. Nah, tak telok dengar panomah iki apa?
Kayak biasa aja gitu ya. Orang nggak ada sesuatu yang istimewa. Ada corona atau enggak itu sama aja gitu loh. Iya. Nah, terus apanya yang harus aku tulis kan gitu. Iya. Kalau sekadar nonton berita di TV, apa dengerin di radio atau baca di koran, nggak dapet, tetap nggak dapet feel. Akhirnya aku gagal. Iya memang sih kalau misalnya dipaksakan gitu nggak bisa. Aku pas awal-awal juga belum ini sih, maksudnya kan ya memang kan kasusnya di Jakarta dulu kan, itu kan belum sampai ke daerah-daerah, baru akhir-akhir ini aja yang marak kan di daerah. Awal-awal sih aku belum begitu ini dengan corona kan, maksudnya untuk menulis atau apa, enggak, cuma pas ada kejadian yang perawat ditolak pemakamannya itu, aku jadi merasa kok ditolak, kayaknya itu kan sama-sama manusia, sama-sama ini kan, terus akhirnya sempat ada nulis gitu juga sih. Iya, ada kejadian terlebih dahulu berarti gitu Iya, ya. Iya, ada, sama begitu. Kita harus bisa melihat fakta di lapangan bahwa ada kejadian apa gitu ya. Iya. Ya dengan kata lain menulis puisi sebenarnya mencatat peristiwa. Iya, betul. Peristiwa yang dialami sendiri, yang dialami orang lain, atau yang terjadi di masyarakat. Iya, betul sekali kan. Ya paling tidak itu bisa menjadi catatan ingatan untuk masa depan gitu ya. Iya. Pernah terjadi seperti ini gitu ya. Tapi bener loh. Dulu tahun 2003 saya itu pernah nulis naskah drama judulnya Parlemen WC. Itu kemudian baru dipentaskan tahun 2004 oleh kelompok teater di Jakarta. Kelompok teater Kantong yang dipimpin oleh Raisa Tapi. Wow, keren. Suami Jakarta. Mantan suaminya Dewi Yul gitu. Itu anak-anak didik dari beliau. Terus saya diminta untuk datang hadir untuk menyaksikan aja sih. Undangan nih udah keren. Pentasnya di Taman Ismail Marzuki waktu itu. Nah, itu peristiwa lalunya. Nah, begitu tahun 2010 ada rame-rame kan, gedung DPR, di DPR RI, sejumlah anggota DPR itu menginginkan ada anggaran untuk pembangunan perbaikan toilet. Iya betul. Sampai ada jargon itu ya. Toiletnya bagus kan, kita wakil rakyat, jadi yang mewakili kita dulu. Gitu kan kadang ada yang jargon kayak gitu, ada yang bilang kayak gitu. Gara-gara itu terus saya cerita sama seorang senior kita di Jakarta itu, Mbak siapa, Nani Tanjung Pak ya. Mbak Nani Tanjung. Saya cerita, Mbak, saya itu pernah punya tulisan seperti ini. Dan sekarang terjadi tahun 2010. Aku langsung disemprot. Makanya kalau nulis itu hati-hati. Bikin yang baik-baik, jangan yang gitu buruk-buruk. Ya? Pokoknya ada efek deh setiap kamu menulis puisi, siapapun itu pasti ada efeknya. Sekali kamu menulis tentang sesuatu yang buruk, pasti buruk pula nasib masa depan. Gitu ya. Tapi gimana ya, mau milih yang baik-baik aja, tetapi kadang kita harus mencatat yang ini. Mungkin ini sih sebenarnya. Kalau saya punya ini, aku punya cara pandang yang berbeda sekarang dengan dulu. Kalau dulu, wah ini pengen kritik aja gitu. Sekarang enggak. Sekarang kita kasih kritik, kasih sesuatu yang faktual, tetapi di satu sisi harus ada penyelesaian, yaitu berupa resolusi. Iya, betul. Bukan hanya kritik tapi juga memberi solusi gitu ya. Betul. Iya. Karena itu yang kadang-kala dilupakan oleh banyak orang, termasuk ketika kita bikin status. Itu ya. Status Facebook, status di Instagram, Twitter. Wah, lalu lalang orang pada ngomong itu gitu kan. Makanya bahasa puisi sebenarnya jauh lebih bermakna ketika dia tidak terjebak pada model-model status Facebook ataupun status media sosial. Iya benar juga sih ya. Karena ya harusnya memang beda ya. Iya. Itu ya. Jangan sampai deh sama gitu kan. Apa bedanya puisi dengan status Facebook, atau misalkan apa nilai dari Nilainya, dari puisi, apa yang membuat
tulisan itu bisa dianggap sebagai puisi gitu loh. Iya. Nah itu saya pikir itu Salah satu yang membedakan ya berarti ya. dan itu yang aku baru rasakan kemarin ketika membacakan puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono. Baru aku ngeh kemarin ketika aku bikin satu program kan di YouTubeku itu. Oh iya, ada yang podcast puisi, itu Pak. Enggak ya, bukan yang puisi minggu ini itu. Oh iya iya. Itu puisi tahun berapa sih Sapardi Djoko Damono itu? Tahun 70-an kayaknya kalau tidak salah. Mata Pisau itu. Baru aku rasakan itu. Baru apa ya, rasanya itu baru datang gitu. Rasanya baru datang. Jadi bertahun-tahun kita belajar sastra kan? Iya. Gagal aku. Aku baru ngerasain. Aku baru ngerasain kegagalan itu baru sekarang. Bahwa aku ternyata gagal belajar sastra. Maka akhirnya aku belajar lagi sekarang. Iya, memang belajar itu kan enggak harus di sekolah ya Kang ya. Belajar kan di mana aja. Kemudian kan lebih sesuai dengan fakta yang ada, lebih mengenal lah daripada belajarnya teori-teori gitu kan. Kalau hanya teori aja kan ya yang taunya itu aja. Tetapi kalau kita memang langsung kontekstual, sesuai dengan konteks itu lebih mengena dan masuknya itu kadang lebih dalam. Itu dia. Nah ini perlu juga nih aku tanyakan tentang sebenarnya di era sekarang masih perlukah orang itu mempelajari puisi? Tapi sebelum dijawab nah, kita simpan dulu deh jawabannya. Saya mau nampilin satu puisi dulu dari sosok yang sudah sangat kita kenal, bahkan orang-orang atau kaum milenial itu sangat kenal. Dari siapa ini? Djoko Pinurbo. Wah, mana ini filenya? Tadi udah ketemu. Ini dia. Ini ada satu puisi menarik dari Mas Jokpin, judulnya Anak Seorang Perempuan. Saya sering ditanya, mana puisi saya yang paling saya sukai? Dan saya bisa memberikan jawaban berbeda-beda, tergantung siapa yang bertanya dan di mana bertanyanya. Tapi diam-diam saya sebetulnya punya satu puisi favorit saya yang sangat saya sukai. Puisi itu ada di buku Telepon Genggam. Di buku ini juga ada, judulnya Anak Seorang Perempuan. Hingga dewasa, saya tak pernah tahu saya ini sebenarnya anak siapa. Sejak lahir saya diasuh dan dibesarkan ibu tanpa kehadiran seorang ayah. Ibu pernah mengaku, dulu ia memang suka kencan dengan para lelaki, tapi tak bisa memastikan benih lelaki mana yang tercetak di rahimnya lalu terbit menjadi saya. Ibu tak pernah menyebut dirinya perempuan jalang. Dan bagi anak seperti saya yang mengalami kelembutan cinta seorang ibu, soal itu toh tidak penting-penting amat. Ketika seorang penyair iseng bertanya, apakah saya ini buah cinta terang atau gelap? Saya menganggap dia bukan penyair cerdas. Justru ibu yang bukan penyair pernah bertanya, kau penyairku, apakah kau tahu asal-usul benih yang tumbuh dalam kata-katamu? Sudah ada beberapa lelaki misterius yang mengaku-ngaku sebagai ayah saya. Masing-masing menyatakan cintanya yang tulus kepada wanita yang telah melahirkan saya dan merasa bangga terhadap saya. Sayang, saya tak butuh pahlawan kesiangan. Lagi pula, saya lebih suka membiarkan diri saya tetap menjadi milik rahasia. Kini ibu saya yang cerdas terbaring sakit. Tubuhnya makin hari makin lemah. Dalam sakitnya, ia sering minta dibacakan sajak-sajak saya, dan kadang ia mendengarkannya dengan mata berkaca-kaca. Beberapa saat sebelum beliau wafat, saya sempat lancang bertanya, Bu, saya ini sebenarnya anak siapa? Saya membayangkan ibu yang penyayang itu akan hancur hatinya. Tapi sambil mengusap kepala saya, ia menjawab hangat, anak seorang perempuan. 2002.